TPS mana? Ada dalam Iya. laporan. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya Sudah saya tahu tanya. juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu Ya pimpinan. udah. Ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini ada anggota KPPS disuap, menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. Ini kan fotokopi sehingga kita Ya, berbeda tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Sebelum saya menanggapi, saya ingin menyampaikan dulu, saya minta kepada saksi partai PKB untuk mencabut statementnya tadi bahwa Bawaslu tidak memproses laporan ini. Muslim people. KBGN bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang lagi izin, Apu juga izin, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, Yes. karena sebentar lagi tanggal 20 hasil pengumuman hitung suara ya versi KPU ya. Jadi kita akan bergeser ke perpilpresan duniawi dulu ya. Today ada yang lagi rame banget, viral banget di TikTok yang katanya momen ketua KPU itu menyecar para saksi dari paslon-paslon lain yang katanya ada kecurangan. Oke. Iya, dicecer abis sama ketua KPU padahal dengan pertanyaan sederhana ya. Kita meluncur dulu. Luncur. Nih, Nyo, dari Kompas TV News 1 jam yang lalu masih press from di open. Tadi kita kasih beberapa momen wadidaw lainnya dan entah kenapa tadi pas memang preview kok jadi aku yang malu gitu. Kita tuh kayak gimana kalau pakai lama jagi-jagi wow. Play. Lu pimpinan. Enggak, saya tanya. Ini kan yang mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam perjuangan, salam pergerakan, salam kebebasan. Izin pimpinan, tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait 4 poin ya pimpinannya. Yang pertama, lokasi TPS-nya, spesifikasinya. Yang kedua, siapa yang melakukan percakapan penyuapan. Yang ketiga, lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya. Dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS. Yang keempat, partai mana yang diuntungkan dan dirugikan. Seperti itu pimpinan. Istilah yang disebut teman Anda tadi bukan dirugikan, digelembungkan. Oke. Saya akan menggunakan istilah yang Izin pimpinannya. Di situ saksi dari kami pimpinan pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan jam 17.15 WITA itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan Ya saya tanya Mas, TPS mana? ya di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu udah lengkap dan Ya, itu laporannya pimpinan TPS itu mana? masuk ke Bawaslu. Saya tanya Mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ya, paham. Ada 7 orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelembungkan? Nah, 4 itu aja Mas, nggak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan itu masih dirahasiakan oleh beliau dan beliau sudah masukkan Loh, enggak, bukti percakapan enggak, itu Mas, saya pimpinan. tanya Mas, Ya. Mas tahu nggak di sini? Nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelembungkan, tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu saya minta dicabut. Nah kalau Anda sekarang tampil di sini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam Iya. laporan. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya Sudah saya tahu tanya. juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu Ya pimpinan. udah. Siapa? Kayaknya dia nggak tahu. Terus ngapain jadi tim saksi yang maju gitu loh.
Padahal tinggal sebutin aja kalau memang ada gitu kan. Iya. Di TPS mana? Oh, Maksud- di TPS nomor sekian, Nomor di, sekian. di daerah mana, kecamatan apa gitu Iya, kan. maksud si Bapak Ketua itu kenapa nyecer TPS mana, siapa petugas KPPS yang salah, biar jangan jadi fitnah. Kalau memang bener ada, kita cross check langsung. Iya. Partai apa yang kan bisa kelihatan tuh ke track, kalau cluenya banyak tuh partai apa, partai A, TPS sekian, nomor sekian, petugas KPPS sekian, di track tuh. Oh iya, data masuk di compare dah, ketahuan. Iya. Ini ada kecurangan, ada ini, ada itu, TPS mana? Ya, tapi ini ada, iya TPS mana? Iya, berdasarkan iya yang mana? di dalam di dalam gambar yang Bentar, ini baru sedikit lah, ini lumayan panjang. Lanjut lagi. lanjut. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama anggota KPPS-nya Hmm. pimpinan itu ada dalam Nggak, saya laporan tanya. percakapan Anda tahu nggak? Ada kirim ke dalam- Bawaslu pimpinan. Enggak, saya tanya. Ini kan mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya. Barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya. Siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Ya, pimpinan. Enggak, saya tanya. Tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan Enggak, pimpinan ada dijelaskan. Ada nggak? Saya Berarti tanya. ada, tapi dalam laporan percakapan Ya itu, siapa pimpinan. kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke Bawaslu pimpinan. Lah ya saya tanya dulu, nanti kita bisa tanya Bawaslu. Iya. Yang memulai Anda loh yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas. Dari dulu, dari tadi ya yang di belakang itu saya tanya TPS mana, nggak bisa jawab. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak bisa jawab. Siapa yang menyuap? Nggak bisa jawab. Siapa nama partai yang digelembungkan? Nggak bisa jawab. Mas tampil ke depan. Saya pikir Mas tahu. Ya kan? Saya tanya, saya lagi ya saya tanya. Di TPS mana, Mas? Izin pimpinan. Hmm. Di dalam bukti percakapan itu jelas TPS Ya, dan lain sebagainya. Di TPS mana? Mas, Kalau dari kami itu Mas tahu nggak? Saya tanya dulu deh. Saya ulangi lagi ya. Tahu nggak TPS mana? saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya, nggak tahu. Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya. Siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Kalau untuk Tahu nggak? membuat laporannya pimpinan. Enggak, saya tanya dulu Mas. Sekali lagi ya. Ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini ada anggota KPPS disuap, menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. Dijawab itu aja Mas. Siapa yang nyuap? Ditanya, jawab. Tahu nggak? Enggak, saya tanya. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Hah? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa partai yang digelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu kan? Karena Nah, karena itu saya tanya, kalau Anda nggak tahu, pernyataan ini dipertahankan atau dicabut? tetap dipertahankan pimpinan karena Hah? merujuk pada laporan yang masuk ke Lila, Bawaslu. saya itu, tanya pimpinan. dulu, Mas. Ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi? Nih. Ini yang salah itu adalah kenapa memberikan apa ya, perwakilan yang nggak tahu apa-apa. Aku nangkep di sini kenapa ketua KPU kayak agak emosi gitu Iya, ya, iya. ngegas nyecernya gitu. Karena balik lagi dari KPU kan udah ibaratnya dari penafsir KPU ya sudah apa ya, melaksanakan semaksimal mungkin. Iya, Mereka udah all juga out lah gitu sudah menyusun tim KPPS di mana tahu kan faktanya ada yang sampai meninggal kayak untuk setotal itu. Makanya menurutku wajar kalau akhirnya KPU agak emosi ketika dituduh ini tuduh itu, tuduh ini tuduh itu. Sedangkan kalau kita berkaca sama anggota KPPS yang sampai sebegitunya gitu buat Iya. mengawal ini gitu. Nah begitu ada tuduhan langsung ya mana siapa sebut aja, kalau memang ada langsung gue eksekusi ibaratnya kasarnya gitu kan. Iya, dan kalau misalnya memang ada, jadi kayak yang tertuduh ya cuman orang itu, jadi nggak menjalar ke Enggak semuanya semuanya gitu kan, kalau kemarin ini kesannya kayak Semua. kecurangan semua KPPS curang gitu. Iya, Padahal sampai mati-matian total segala macem. sampai dari anggota KPPS-nya juga ada yang ini kan kemarin kan yang bikin klarifikasi tuh, Iya. yang kayak gitulah gitu kan, kita udah berjuang segala macam. Mending gitu. mention TPS sekian, area sekian Iya. gitu, kronologinya kenapa gitu ya, di mention aja biar dikawal sama publik gitu. Kalau tidak mau dikawal kalau mau dikawal sama publik ya transparan ke publik gitu. Mm-mm. Nah ini yang aku gemesin juga ketika bilang nggak ada tuh. Ya nggak ada pimpinan itu, lemes banget gitu, Iya, kecil kan itu nggak PR, tahu. PR buat aku buat ngejas audionya. Iya. Tolonglah, lanjut lagi. Lanjut.
Mas yang pakai jaket, Iya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih. Bisa menyebut TPS-nya. Baik. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang Izin sekali malah lagi gitu. pimpinan. Nah. Ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di lapangan Lu lah ya Mas. bahwa Mas. terjadi laporan oleh Betul, itu sudah tahu Pak Mas. Hakim ke pihak Panwascam atas yang kami menyampaikan hal itu. Iya. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwascam tersebut. Kalau kayak gitu bisa Berarti yang saya pedagang tanya Bawaslu, ada Mas. di bawah. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu. Tapi Bawaslu Betul. kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Saya tanya sekali lagi ya Mas. Kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali lagi. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja. Jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS-nya. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak Tahu nggak? laporan tidak. Nggak. Yes, Udah kami jawab tidak itu aja. tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu Tidak nggak? Tentu yang melaporkan Enggak. lebih Saya detail. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Betul. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, saksi. Baik, Tahu nggak siapa yang menyuap? terkait hal Mas, itu aja. Tahu atau tidak? tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu, Pak. Udah tidak tahu kan? Nah kalau dari 4 pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini? Lebih baik dicabut Mas. Baik, kalau itu Mengakui Ini kesalahan, saya cabut mencabut itu juga pimpinan. bukan persata, bukan sesuatu yang aib kok. saya cabut pimpinan. Nah, itu loh. Intinya Gini, berani. Poinnya tuh berani banget. Ya, berani banget dia di forum yang ini kan disiarkan kan. Mention seperti itu. Nah, ketua KPU kan nggak terima dalam artian lu jangan sembarangan lempar ke publik aja ada isu ini. Ya. Lu harus kalau ke publik itu harus lempar sejelas-jelasnya isu Betul. ini dilakukan di mana gitu. Makanya dicecer seperti itu yang akhirnya kan si pelempar akhirnya pada saat itu juga iya saya cabut gitu kan. Iya. Karena dia nggak bisa mempertanggungjawabkan info Mm-mm. yang dia lempar gitu. Iya, kan ibaratnya gini ya, Mang, kayak misalnya nih ada anggaplah kita bilang RT gitu ya. Ada pengaduan dari masyarakatnya gitu kan yang ada di situ. Pengaduannya begini-begini. Kalau cuman garis besarnya doang gitu kan nggak detail. Ya RT-nya mau lapornya mau gimana gitu. Iya, Dia mau masyarakat tanggung yang jawabnya mau mana gimana gitu. gitu. Makanya kayak kemarin tuh ini demi rakyat yang mana gitu kan harus jelas gitu. Iya itu kan ya jadi kayak gimana mau tanggung jawab tapi nggak tahu masa iya nanti kalau ada ngobrol gini coba tanya sama yang laporan kan Terus nggak lempar-lempar mungkin. gitu ya. Kan nggak Tolonglah. mungkin. Kita lanjut lagi. Lanjut. intinya Itu saya ya. sudah menyampaikan Nah itu, setelah pimpinan. ini ya nanti akan saya tanya teman-teman Bawaslu. Santai aja Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, gitu. Wong kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Salah juga minta ampun juga bisa dikoreksi. Jadi kita gentleman aja lah. Artinya kalau iya, kalau enggak. Iya. Tegas Iya, banget Mas. ya. Baik, terima kasih pimpinan dan Sorry mohon maaf. ya, mohon maaf. Aduh, saya Oh, harus gitu. bertanya kayak begini karena saya tanya pelan-pelan nggak jawab-jawab Mas. Ini kan kita butuh iya, enggak. Gitu ya Mas. Ya, terima kasih pimpinan. Mas saksi yang di belakang. Sorry ya. Oke, silakan teman Bawaslu. Bener nggak ada laporan? Kalau kita dengar bersama-sama kan ke Panwascam ya. Apakah Panwascam, apakah Bawaslu Kabupaten? Peristiwanya gimana? Apakah ada sebutan tentang siapa yang disuap, siapa yang menyuap, di TPS mana, menggelembungkan apa, kemudian untuk menguntungkan atau menggelembungkan partai apa? Silakan Mas.
Baik, terima kasih. Sebelum saya menanggapi, saya ingin menyampaikan dulu, saya minta kepada saksi partai PKB untuk mencabut statementnya tadi bahwa Bawaslu tidak memproses laporan ini. Jadi tentu pertama kami laporan ini masuk tanggal Oke 8. Mas, itu dulu ya. Ya. Silahkan yang ngomong tidak diproses tadi yang saksi atas nama siapa, silahkan dicabut. Ini Bawaslu yang minta ya. Ini Kalau ini Sinyo yang nyuruh orang-orang yang untuk mewakilkan sih yang jahat menurutku, nyemplungin aja tanpa informasi yang banyak. Ya. Akhirnya kan banyak banget statement yang harusnya dicabut tuh. Kayak ada kecurangan bla 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 segala macam dicabut, terus bilang Bawaslu nggak memproses dicabut gitu kan. Iya. Sumpah yang nyuruhnya nih yang nyemplungin nih. Iya, logikanya ya gimana Bawaslu mau proses kalau misalnya ditanya detailnya aja nggak tahu gitu kan, gimana mau proses gitu Enggak, kan. berarti itu sebenarnya udah diproses. Dari si pelaporan sebenarnya udah diproses. Cuman ini loh, mereka yang mewakili di sidang ini itu nggak tahu apa-apa. Oh. Jadi sembarangan aja bilang ada kecurangan, Bawaslu nggak proses, ditanya siapa yang curang nggak tahu. Nah Bawaslu tadi bilang saya nggak terima, minta dicabut pernyataan bahwa nggak diproses karena sebenarnya diproses. Ada pelaporan tuh diproses, proses pembuktian bener nggak pelaporan itu. Iya. Ini aduh, tolonglah ya. 3 hari lagi loh tanggal 20 pengumuman resmi lo masih aja. Tapi salut sama ketua KPU-nya tadi, meskipun dia emosi tapi dia habis itu say sorry karena kan ya mungkin dia udah berapa sebulan lebih berarti ya Mang ya, kayak udah proses segala macam udah berjibaku lah ya. Iya. Terus ditambah hal-hal yang kayak gini lagi ditanya nggak tahu. Nggak tahu, wawewo lempar-lempar isu aja gitu. Iya. Ditanya siapa, minta kejelasannya biar langsung diproses gitu untuk memperbaiki kinerja. Wawewo. Dalam liar. percakapan gitu jawabannya. Liar emosi ya Nyo. Iya. Kita ke nextnya. Yes. Nih Nyo. Ya. Sekarang ada lagi nama Sri Wahyuni di bawah-bawah katanya anggota KPPS nih. Gimana ceritanya? Diposting sama portal News 007. Captionnya sih gara-gara tanda tangan surat pernyataan dengan lembar C1 berbeda atas nama Sri Wahyuni ya. Ngakak di sini. Kacamata dipakai, kalau perlu pakai mikroskop apa? Coba ciki-ciki wow. Play. Pimpinan soal apa nih? surat pernyataan. Iya. Kalau kami lihat di form yang tadi halaman pertama berbeda dengan halaman kedua, berbeda juga dengan ketiga. Sama Mas, kalau yang di sini Mas. Kemudian Mas, di surat pernyataan. Mas sebentar Mas. Kita tadi sama-sama menyaksikan ya. Di lembar 1, lembar 2, lembar 3 tanda tangan Sri Nur Wahyuni itu sama. Iya. Berbeda dengan yang di surat pernyataan itu gitu. Di surat pernyataan ini pimpinan, kalau dalam pandangan kami, Ya. ini mirip dan serupa. Tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan. Coba kita buka lagi aja deh, biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini. Dibuka lagi aja. Jadi sebelum dilanjut, dari ketua KPU bilang yang di form yang masuk ke KPU sama tanda tangannya, yang beda justru yang dibawa di laporan itu gitu kan. Yang dibawa sama saksi. Yang saksi. Lanjut lagi. Kalau semua bersepakat tanda tangannya lembar 1, 2, 3 sama, berbeda dengan surat pernyataan, tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan itu. Atau Sri Wahyuni bisa ditelepon orangnya. Ditelepon. Nah, itu lebih bagus pimpinan. Betul. Saya pikir ini jelas. Kalau menurut saya sih sudah Kasat cukup. mata ini sudah jelas ya. Saya kira sudah Dari cukup. mana samanya ini? Tuh lihat. Lah ya, cengkoknya beda. Sorry. Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak Mas. Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermateri apakah bermakna secara hukum? Mana bisa kita cari orang ini. Dia melakukan pembuatan dokumen palsu. Itu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Itu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Justru Kita. kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana itu? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini. Sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 9 Februari. Itu. 29 ini. 29 Februari. Enggak, gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan dan membuat kekacauan di rekap nasional.
Saya pikir bagus pimpinan. Ya saya kira gitu aja ya teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati ya. Saya kira Izin begitu ya. Ketua, Ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi bukan yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Gitu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan kepada kami. Nah, Aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Jadi ini kasihan Mbak Sri Wahyuninya yang dibawa-bawa. Heeh. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Hmm. Dan sekarang si Mbak Sri Wahyuni lagi dicari-cari nih. Kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Yang Ini posisinya lagi ngecek kecurangan. Mm-mm. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya. Tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. datanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Jadi melaporkan ada kecurangan, Mm-mm. di counter dengan ini saksi-saksi udah tanda tangan di sini. Ya. Termasuk saksi dari partai kalian atau saksi dari kubu kalian lah itu ya, Mbak Mm. Sri Wahyuni itu udah tanda tangan yang menyatakan bahwa ini udah bener sah kan. Ya. Nah terus masuk surat pernyataan Mm-mm. bahwa saksi Sri Wahyuni segala macam gitu kan merasa kayak ini ada kecurangan. Nah tapi tanda tangan atas nama Sri Wahyuni di surat pernyataan itu beda. Aku tahu. Mungkin yang di surat pernyataan dia grogi jadi gitu Iya kaku. gitu kali, nggak tahu atau bukan Sri Wahyuni yang Iya, tanda tangan di iya. surat pernyataan. Iya, iya. Nah, tapi sempat ada ngeles ini terkesan beda karena Ada materai materai. gitu. Heeh. Sebenarnya mirip. Yang aku tangkap ya dari ketua KPU nih, Mm-mm. kayak lu kalau mau menuntut, memprotes, seenggaknya bukti dan dan alat-alat pendukung lainnya jangan ngada-ngada gitu. Heeh. Balik lagi ya pasti ketua KPU agak ngedefense kinerja dari timnya gitu kan yang dituduh tidak benar lah, Ya. inilah itulah Mm-mm. gitu kan. Makanya dibalik itu ada saksi lu kok yang menyatakan di situ kalau memang ini udah sah gitu. Iya. Akhirnya masuk lagi surat pernyataan saksi yang menyatakan bahwa tidak sah apa kayak gimana. Tanda tangannya beda. Jadi masalahin tanda tangan. Aduh, Iya. anjir. Terus Lanjut. materai lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, Saya pimpinan. Saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu.
Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Sekarang Maaf, aja tidak. Mas, nggak usah Maaf. nanti. Nanti Mas, Betul. diserahkan dulu aja oleh saksi. Betul. Diserahkan, dibuatkan tanda terima. Mas operator, teman-teman disiapkan tanda terima. Eksekusi Dari saat Bawaslu. ini juga mumpung diekspos kan. Enggak Mas, ada printer kok, bisa dibuatkan di sini. Silakan Mas disampaikan ke Bawaslu surat tadi di forum ini. Kenapa didesak cepat? Karena balik lagi tadi kan sempat ada obrolan ya udah diusut. Benar nih mau diusut kata ketua KPU kan kalau diusut nih ketahuan ada pemalsuan dokumen, panjang urusannya bisa dipidana. Iya. Nah, tadi kan iya nanti aja, nanti kita enggak sekarang aja. Bener kalau mau diusut ya udah sekarang serah terima segala macam proses gitu. Iya, biar cepet, biar nggak nanti ngedumel di belakang. Iya nih kemarin belum sempet jadi ini terus giliran udah jadi lama prosesnya gitu Iya, nggak takutnya diusut nanti segala kan. macem. Giliran ada diusut nanti kena pidana, waduh ya dintar-ntar gitu kan ya, Iya. deg-degan juga kali ya. Lanjut lagi. Lanjut. Silakan sekarang aja Mas, disampaikan ke sana Mas. Langsung ke sana, diantar ke sana. Ya, silakan. Atau di tengah, monggo. Iya. Di foto di sini juga boleh di tengah. Silakan. Iya. Karena ini disampaikan di forum resmi. Iya. Mumpung forum resmi Iya. ke expose gitu. Nah, nanti foto dulu, terus nanti di sini ditunjukkan gini Mas, madep sana Mas, madep sana Mas. Nah, ya, ditunjukkan ke sana, madep sana Mas, Mas, Sini dah. Mas, nah, ya, cukup ya. Nanti dibuka tanda terima Mas. Saya kira begitu ya, kita lanjutkan ya. Tanggung jawab berpindah ke Bawaslu untuk ngusut surat pernyataan itu asli apa tidak. Akhirnya yang diusut adalah kebenaran dari surat pernyataan tersebut gitu. Dimana tadi surat pernyataan digunakan untuk menuntut bahwa hasil dari form-form yang ditandatangani itu tidak sah gitu kan. Malah akhirnya dipakai buat nuntut diri sendiri ibaratnya ya. Liar blunder di Mayanyo. Sambil menunggu apakah besok kita nggak usah pakai lama nih karena mau menjelang Senin gitu ya. Besok tuh aku ada info kalau 18, 19, 20 tuh akan ada demo besar-besaran. Lagi di mana kemarin itu yang terakhir demo itu di hari Jumat sama sekali tidak ada exposure-nya di per-FYP-an TikTok karena pas live itu sepi menurutku, untuk ukuran demo itu sepi ya menurutku ya. Nah ternyata ada ajakan lagi gitu di tanggal 18, 19, 20 gitu ya, menjelang tanggal 20 kan pengumuman resmi ya. Apakah akan masuk di FYP atau tidak nih? Ini Maya kita lihat besok aja case-nya per FYP-annya ya. Sambil kita menunggu ada update-update yang lainnya juga di FYP, kita meluncur ke intermezzo dulu, meluncur. Terusnya setelah tadi emosi karena bisa-bisanya perwakilan tidak dibekali dengan informasi yang gitu ya, masuk ke forum formal, forum resmi lagi ya. Kita redakan emosi kita dengan intermezzo Meng yang katanya suka gimmick sakit kaki, ceki-ceki wow. Play. Yo. Ini dia dapat dari mana tuh? Dapat dari mana pengetahuannya biar dipanggil, biar babunya mau datang gitu. Dia sakit gitu. Mana berdiri di atas kompor lah gitu. Tuh, sakit. Tuh. Kenapa? Dia tahu dari mana gimmick-gimmick begitu? Tolonglah, Meng. Ide dari mana? Ide gitu dari mana nih si tiga warna pudar ini, tolonglah ya. Gemes. Oh, nanti Abu kita latih aja ya. Kita kasih nextnya. Ninyo, ini ada ekspresi Meng pas lihat pas lagi menyusui bikin netizen gemes katanya. Ceki wow. Play. Mana ekspresi Meng yang lagi menyusuinya? Okay. Ya Allah. Oh, dia capek kali ya. Mungkin baru selesai lahiran kali ya. Tuh atau capek banget. Nyawanya kesedot itu. Gitu makanya ya begitu. Gemes kasihan ya. Iya. Bawaannya pengen kasih makan yang banyak, kasih makan minum. nutrisi. Itu capek Meng. banget dia tuh. Sabar ya Meng ya. Gemes. Kita kasih next ya. Ninyo, ketika smart tapi setengah-setengah. Ya enggak? Ada seorang babu yang berhasil ngajarin mem di WC. Ceki wow. Play.
Kita ngeliatin kucing berak. Pinter, smart. Iya, iya. Iya. Ya Allah. Tapi dia lupa ngajarin ceboknya, yang akhirnya lah kan Babu ngajarinnya beraknya doang, ceboknya nggak diajarin. Ini inisiatif tetap di kasurnya. Mana harus ganti spray lagi. Aduh, ini tuh kayak abu, cuman Iya. untungnya abu nggak di kasur ya. Kamu nggak di kasur, lantai dia. di tempat yang kasar gitu. Beraknya sih bener, cuman lupa diajarin ceboknya. Mendingan bersihin lantai daripada nyuci spray. Iya. Ya dia mikir ya gimana silit gua nggak diajarin tuh. Mana panjang banget lagi. Kalau abu kan nggak sepanjang itu ya, kayak Enggak, cut set-set set, gitu ya. udah. Aduh. Yang ini set gitu. Aduh, PR nyuci spray daripada ngepel lantai, sumpah. Kita meluncur. Cus. Yo. Ya. Ini lastnya sebelum ke super tank ada kucing introvert yang takut dengan dunia luar. Oke. Ceki-ceki wow. Play. Dia nggak mau, takut dengan dunia luar. Jadi dia memilih untuk tuh. Itu lu kayak panda ya sekilas Iya, ya. betul. Gak mau dia. Mana tiap itu ini lagi kan ke atas. Tuh, tole-tole ke atas. Akhirnya mau. Gemas yo. Gemes. Oke, Mamang kasih lasnya dia meluncur. Cus. Ini apa nih? Katanya pasti kaget kalau bangunin sahur sama dibangunin sahur sama kucing ini. Kenapa Ceki-ceki wow. Play. Kenapa emang kucingnya? Kenapa? Nggak tahu. Meng. Meng. Dia ini ya apa flat nose ya? Big nose itu apa flat Flat nose nggak tahu ya. nose. Tapi emang nyeremin sih. Ntar di abang pas bagian dia ngeliat nih. Tuh, ya emang nyeremin sih. Mohon maaf ya Meng ya, tapi gemoy tetap gemoy Meng. Iya gemoy. Tolonglah ya. Tapi serem sih. Kita lanjut ke super text-nya. Lucer. Cus. Yo. Yes. Super text kita kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Alfie Agatha Viana Prilly Queen. Selamat siang, Nyomang dan Santuy People. Aku setuju sama Bang Densu. Harusnya emang anak-anak gak perlu dilibatkan dalam kasus ortu. Dan jika memang harus dilibatkan itu harus ada pendampingan dari KPI atau sejenisnya ya. Dan juga sebagai konten kreator Dr. Richard harusnya lebih tahu mana yang boleh dipublish atau yang di blur. Meskipun pihak sana bilang Gak usah di blur ya. Udah Nyomang, aku nggak tahu harus komen apa lagi. Udah speechless sama kasus ini. Aduh ya. Yang sudah ramein lapaknya terima kasih. Disambut sama Faiz Pai. Geling. Yes. Ikutan komen Nyonyo. Kayaknya fansnya TE sampai gregetan amat karakter dia si TE. Kalau di sinetron Indonesia judulnya Azab Sang Pelakor bertarif 25 juta. 25 juta. Gesta Keban, mudah-mudahan si Devina atau Ring 1 ada yang berbaik hati share update kalau proses sidang sudah dimulai. Iya ya, kemarin tuh baru ada update video kalau nggak ada dari pihak suami tuh nggak ada yang datang ke Singapura gitu. Mau dibahas hari ini tapi kurang banyak source-nya, jadi memang nunggu besok aja gitu ya. Next ada Stevi Indarti, numpang lapak Alvia. Lo Nyomang kebetulan tanggal 15 Maret diperingati hari tidur sedunia. Jadi selamat tidur buat Abu. Apus juga banget jadi ibu, jadi makin gak sabar lihat anak-anaknya. Nanti kita tampilin kalau sudah bisa di expose gitu ya. Positifing aja segala macam. Teh gimana, sehat? Nggak tahu, nggak ada kabar ya. How about you Mr. Wong? Ada yang bisa jawab berapa lama Teh bisa bertahan dengan laki ya? Jadi tahu. Ini ya, jadi tebak-tebakan. Kita kasih ke next ya. Dari Yaya Nur Hayati, numpang lapaknya Kak, hadir Nyomang dari Lita Gading Dokter Lita Gading mewakili aku banget pokoknya. Semoga Ibu Emi cepat mendapat keadilan dan semoga pelakor dan suaminya cepat pakai baju Shopee nih. Yes, nextnya disambut sama Tuan Nugroho. Malam Kalvia dan Koko Kecil numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Sekarang ini saya mah sepakat setuju sama pendapat Dokter Lita Gading. Arifah Keong, Pak Den Sulap untuk PDRL ini buat pelajaran saja ya. Last of the last ada dari Saninata. Dokter R
sedang mencari pembenaran, pengacara H sedang mencari mukanya hilang entah kemana katanya. Kedua orang ini lagi blunder. Anaknya Apu ada berapa Nyo? Belum dicek, nggak enak, takut ngeganggu baunya Iya. gitu ya. Dan susah juga di teras lantai 2 rumah orang. Oh sorry, di balkon gitu. Iya. Ya habisnya. Diumpetin ya sama dia ya. Ampun, iya. Terima kasih kepada para sultan santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, gue tuh memang kok dulu dan ciao.